Setiap ada acara dipotong hukum beres. Ya, setiap ada acara ditulis dipotong beres. Gak pernah ada hari ini kita membangkitkan semangat untuk bermedia sosial guna menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, sebelum kita lakukan itu, ada beberapa pedoman yang paling tidak bisa kita pegang untuk kita sama-sama lakukan, khususnya di MUI Kabupaten Sukabumi. Yang pertama ada pedoman umum. Yang pertama, konten media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. Ini berkaitan dengan pandangan kita. Ketika bapak-bapak melihat informasi, mendapat informasi, itu jangan seluruhnya dianggap salah dan jangan juga itu seluruhnya dianggap benar. Karena bias Pak. Ya, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, konten yang baik belum tentu benar. Potongan halus, pemandangan, dan lain-lain, tapi belum tentu itu benar. Atau bapak kegiatan sedang acara MUI benar, tapi bisa jelek karena ada beberapa tulisan yang tidak sesuai dengan kegiatannya. Nah, itu pedoman umum. Yang ketiga, konten yang benar belum tentu bermanfaat. Informasi itu banyak Pak, bisa di-share sama bapak-bapak, tapi belum tentu bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Yang keempat, konten yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik. Seperti apa kegiatan bapak pribadi, gak usah kita sebar-sebar di media sosial. Dalam bermedia sosial, kita perlu menyadari diri kita sendiri. Posisi kita itu siapa di kalangan masyarakat. Ketika masyarakat sudah tahu bahwa masuk kepada struktur MUI, khususnya di kecamatan, bikin status WA ke kegiatan pribadi, perlu lempo, berkontak bapak terlalu buat mesej. Gitu. Jadi perlu pula pilih mana konten yang harus disebar dan mana yang tidak. Nah, yang kelima, tidak semua konten yang benar pantas disebar ke ranah publik. Itu yang tadi. Nah, itu pedoman umum yang paling tidak bisa kita pegang ketika mendapat suatu informasi dan akan menyebarkan informasi. Nah, selanjutnya ada pedoman verifikasi. Nah, verifikasi teh ngecek. Gitu. Namun bapak di grup keluarga, misalkan grup MUI kecamatan, nge-share tanda-tanda kiamat. Nah, itu jangan disebar ke bapak. Kalau lain gitu cukup. Tinggal kita benar dan lain-lain. Nah, caranya gimana mau verifikasi suatu informasi? Yang pertama, tidak langsung menyebarkan, Pak. Kantor resep, bapak ningali informasi yang disebar oleh orang itu udah resep, share. Itu nggak boleh, Pak. Dicek dulu. Atau langsung disebar. Walaupun mungkin di bapak-bapaknya yang aktif di TikTok, misalkan suka live dan lain-lain. Edit dulu, Pak. Ya. Nah, yang kedua, proses tabayun, yaitu apa? Dipastikan sumber informasi, sanad informasi, dan konteks informasi disampaikan. Benar tuh informasi itu. Ditanya sumbernya, di mana waktu, di mana tempatnya, kapan. Banyak yang beredar informasi entah itu di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Foto anu iraha disebutkan ayeuna. Atau tahun kemarin. Nah, itu bahaya Pak. Apalagi konten-konten yang itu menyentuh persoalan agama, masyarakat, sosial, dan lain-lain. Itu ya. Yang ketiga, cara memastikan kebenaran informasi, bertanya kepada sumber informasi atau klarifikasi kepada pihak yang memiliki otoritas kompetensi. Jadi kalau kita ketemu informasi yang perlu kita verifikasi, hal yang paling mudah adalah kita tanya ke orang yang nyebarinnya. Bisa aja, iraha benar itu. Itu namun tak apa, tanya. Di Google itu bisa bapak-bapak misalkan ketemu konten itu bapak tinggal tanyakan ke website Diskominfo Pak. Tinggal bapak share foto kena, tanyakan. Iya benar, dicek. Cek info. Iya. Kan udah sedikit ada nggak APK yang bisa di-download yang langsung selain daripada Google untuk mengecek bahwa ini adalah hoax
murni ataupun tidak benar. Ada nggak APK ini? Kalau untuk aplikasi serinci itu yang saya ketahui belum, Pak. Belum. Tapi paling tidak data yang kita perlukan untuk mengecek informasi itu benar atau tidak itu bisa. Tapi khusus aplikasinya belum. Karena di Skominfo saja itu masih kebingungan ngecek di konten ini saha menyebar dan saha iraha. Sulit. Tapi paling tidak data informasinya bisa. Gitu. Saya lanjut dulu ya Pak, nanti ada sesi pertanyaan. Nah, setelah kita ketahui pedoman umum, pedoman verifikasi, yang selanjutnya ada pedoman produksi. Apa pedoman produksi? Bagaimana kita membuat informasi yang disebar kepada masyarakat umum melalui media sosial. Yang pertama, memilih diksi non-provokatif. Tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan. Yang kedua, tidak berisi hoax atau fitnah, gibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian. Nah, itu tidak boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin secara definisi dari masing-masing hoax, fitnah, gibah, bapak-bapak sudah lebih paham daripada saya. Cuma paling tidak itu jangan dipakai. Bapak kerekam ke salah satu orang disebar. Yang ketiga, tidak menyebabkan dorongan berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan dan provokasi. Yang keempat, tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik. Yang kelima, tidak mencari aib, kesalahan dan atau hal yang tidak disukai orang lain kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai. Yang keenam, tidak menjadikan penyediaan konten hoax, aib dan ujaran kebencian, gosip dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi seperti buzzer. Apa tahu buzzer? Buzzer itu sekumpulan orang yang disewa untuk memviralkan satu konten, entah itu benar atau baik. Jadi kalau bapak-bapak lihat, ya biasanya di politik banyak. Orang-orang politik itu nyewa 500 orang cuma buat ngalahin doang Pak. Nah, kalau ada tawaran atau bapak melihat konten-konten yang memang ini dirasa perlu di stop sama bapak. Stopnya dengan apa? Bapak mengklarifikasi tadi informasinya benar enggak? Tanya yang menyebarkannya siapa? Atau video-video ceramah, biasanya kan video-video ceramah ini viral Pak, dipotong-potong seolah-olah membela A, membela B, menyebarluaskan kebencian dan lain-lain. Nah, itu stop di bapak. Jangan bapak juga mengikut mimiluan nge-share, tapi beri pemahaman kepada masyarakat ketika ada konten potongan ceramah yang dirasa itu bisa menebar kebencian, mencaci maki orang. Itu kan potongan Pak. Orang itu iseng ngedit, wah iya bisa ya dipakai. Nah, itu orang-orang yang disebut dengan buzzer. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pedoman distribusi. Kalau kita tadi sudah bisa memproduksi pedomannya, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mendistribusikannya. Yang pertama, benar, baik dari sisi sumber, wahyu, dan tempat latar belakang serta konteks informasi yang disampaikan. Ketika Bapak ingin menyampaikan informasi, misalkan kegiatan ini, Bapak ngepost di IG, Facebook atau TikTok MUI Kecamatan, itu Bapak tulis keterangan sesuai dengan kegiatannya apa, waktunya kapan, materinya apa yang disampaikan. Jangan tahun kadang karena Bapak sampaikan angketan di stok lah, yang kegiatan mereka yang disibuk misalnya. Itu nggak boleh Pak. Jadi kalau mau nge-post informasi itu hari-hari harus sudah disampaikan. Gitu. Karena apa? Tadi karena takutnya ada orang-orang yang memakai informasi yang diambil dari yang Bapak post dengan yang tidak baik. Itu mau nggak mau Bapak juga pasti terpanggil Pak.
diklarifikasi, ditanyakan, atau bahasa polisi nama di BA dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperhatikan itu dan juga kita mengajarkan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena PR-nya tadi Pak Wakil Ketua Umum sudah menyampaikan tindak lanjut dari acara komisi keseluruhan itu bagaimana bapak-bapak juga bisa menyampaikan kepada MUI desa. Makanya materinya nanti saya yang menjelaskan ini nanti bapak-bapak. Gitu ya. Yang selanjutnya bermanfaat baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. Yang ketiga bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang atau khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi. Yang keempat, tepat waktu dan tempat sesuai dengan waktu dan tempat informasi benar yang disampaikan pada waktu dan atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna. Kalau Bapak membuat informasi kegiatan ini disampaikan tahun depan atau disampaikan minggu depan, itu akan berbeda Pak konteksnya di hadapan masyarakat atau di orang-orang yang melihat. Makanya kenapa ketepatan waktu dan tempat itu perlu bapak-bapak tulis. Contohnya apa? Ketika bapak-bapak mengirim status atau mengirim konten atau kegiatan ini harus disertakan dengan waktunya kapan, tempatnya di mana. Setiap informasi agar jelas. Oh, kegiatan MUI sekian, di hari sekian, di waktu sekian, dan yang lain. Pematerinya siapa, kegiatannya apa, yang hadir berapa orang. Itu. Yang kelima, tempat konteks. Tempat konteks itu apa? Yaitu jelas. Bapak ceritakan kejadian hari ini itu apa. Kalau misalkan kegiatan ini materi tentang Kominfo. Jangan Bapak bikin konten perkumpulan umat Islam untuk membubarkan apa. Itu salah. Banyak Pak. Foto-foto yang seperti ini tuh diambil sama orang, dipakai, ditulis keterangannya berbeda. Perkumpulan apa, untuk apa, padahal apa lain. Nah itu yang bahaya. Makanya kenapa nanti ketika Bapak post itu jangan ditunda-tunda Pak. Kalau memang mau langsung. Kalau memang nggak mau di-post ya jangan. Gitu. Nah yang terakhir memiliki hak penyebaran, tidak memiliki hak seperti hak kelayakan intelektual dan tidak melanggar hak privasi. Itu kalau misalkan bapak-bapak menyebarkan hak kepemilikan seseorang seperti buku, karya orang, buku bapak dianggap buku sorangan. Saya salah menyelesaikan buku 500 Pak, kita bisa coba ngomong buku protea Pak. Itu yang lagi viral Pak. Dipotong-potong makoliina. Viral Pak kenapa? Karena banyak buzzernya dan banyak yang suka. Kenapa tidak hari ini MUI mengklarifikasi hal itu? Karena apa tadi? Cara-caranya, pedoman distribusi informasinya. Nah, itu paling tidak pedoman-pedoman. Jadi ada 4 pedoman. Yang pertama tadi pedoman umum, bisa bapak-bapak baca lebih rinci lagi, atau ingin lebih luasnya ada di fatwanya langsung. Tadi fatwanya adalah Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan bermuamalah di media sosial. Itu bisa Bapak download dan Bapak sebarkan juga ke nanti di masing-masing kecamatannya. Nah yang terakhir, tolong jangan lupa nanti nomor grupnya. Insya Allah ke depan doakan kami mungkin nanti bisa membuat suatu pelatihan pembuatan konten Pak. Cara bikin konten yang baik gimana, bikin video dan lain-lain. Kalau sekarang saya ajarkan itu nggak cukup sebenarnya. Jadi paling tidak ini secara umum Pak. Tapi insya Allah ke depan kita bisa bersinergi bersama, kita boomingkan MUI Kabupaten Sukabumi. Tomo pirahkan garoreng itu baru